Halo guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasa ya, aku update pesan harian. Untuk hari ini hari Senin tanggal 17 Juli 2023. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. So bisa cocok bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa nggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Untuk yang ingin personal reading, bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi. Oke? Aku awali untuk pesan healingnya ya. Oke. Hidden depth ya. Sesuatu yang dalam, yang tersembunyi atau yang disembunyikan. Something hidden is about to come to light. Perhaps a secret of memory at the back of your mind. When we expose what's hidden, we can become free ya. Jadi mungkin kalian merasakan ada sesuatu hal yang mengganjal dalam hati kalian atau dalam diri kalian ya, atau kayak kalian ini menyimpan sesuatu hal yang sebenarnya tuh bikin nyesek gitu ya. Bisa juga dimana ada sesuatu hal yang ingin kalian ungkapkan tapi kayak ada rasa bimbang, ada rasa ragu, ada rasa takut. Nah, semesta berpesan ya, dimana ketika ada sesuatu hal yang kalian rahasiakan, kalian sembunyikan, atau itu udah di lubuk hati yang terdalam gitu ya, dan kalian kayak berasa nyesek menyimpannya setiap harinya ya. Bisa ini masalah yang sedang kamu hadapi atau rahasia tentang seseorang yang mungkin sebenarnya kalau ini nggak diungkapin bakalan menyakiti seseorang yang lain, atau kalian mengetahui sesuatu hal tetapi kalian kayak bingung diceritain nggak ya. Tapi biasanya sih yang lebih bikin nyesek itu masalah ya. Mungkin kalian merasa kalau misalkan cerita nanti malah nggak amanah. Bisa jadi ya kalau misalkan kalian cerita ke atau curhat ke orang yang nggak tepat gitu, atau mungkin kalian merasa malu, kok ini rasanya aib ya kalau aku harus ceritain ke orang lain kayak gitu. Atau mungkin kalian merasa juga belum tentu orang yang aku ceritain itu bisa bantu masalahku. Nah, mungkin ada rasa-rasa seperti itu, tapi semakin disimpan tuh semakin nyesek, yang justru makin bikin overthinking, nggak bisa tidur, stres, bahkan depresi. Nah, di sini semesta memberikan pesan, coba keluarkan unek-unek kamu, apa yang mengganjal, apa yang kamu ketahui, apa yang kamu rasakan ya, supaya you can become free. Ini ya, we can become free, supaya kita bisa merasa lega, kita bisa merasa bebas, nggak ada beban lagi. Memang terkadang mengungkapkan suatu kejujuran itu bisa sakit, menyakiti diri sendiri, menyakiti orang lain, sedih ya. Tapi semakin kamu simpan, kita punya limit ya, sampai kapan. Kalau itu makin bikin kamu malah overthinking, nggak bisa tidur, kepikiran, galau, ya waktunya harus expose, waktunya harus dikeluarkan supaya kamu lega, supaya kamu bisa rilis, supaya enteng dan melangkah ke depan itu udah nggak ada hambatan atau ganjalan lagi ya. Biasanya sih tentang masalah ya, sebuah rahasia yang tersimpan tapi udah terlalu lama, makin bikin nyesek, makin bikin galau. Ya udah, ungkapin aja ya, keluarkan supaya kamu merasa lega, supaya ada merasa ringan. Oke.
Kita lanjut untuk pesan semestanya ya. Go the distance, moving on. Bergeraklah terus maju ke depan. Kalau bisa berlari, jangan menoleh-noleh lagi ke belakang, jangan menoleh ke masa lalu ya, terutama masa lalu yang buruk. Jangan lagi mengingat sesuatu hal yang pernah membuat kamu kacau, sedih, patah hati ya. Ambil aja pelajarannya supaya ke depan kamu nggak mengulangi kesalahan yang sama, supaya kamu lebih berhati-hati. Tapi kamu harus move on. Kalau terlalu sering, ibaratnya kita berjalan ya, atau kita nyetir kendaraan nih. Kalau terlalu sering noleh ke belakang, kamu nabrak gitu kan. Jadi terus aja maju ke depan. Cuman intip aja lewat spion, intinya kan gitu. Intip mengingat ya, hanya untuk dijadikan pelajaran atau tuntunan ke depan ya. Ada situasi di mana hari ini kamu melakukan perjalanan juga, beberapa dari kalian ya, mungkin perjalanan ke luar kota, atau situasi kamu berusaha untuk move on dari masa lalu, atau move on dari seseorang ya. Move on ini nggak selalu tentang asmara ya, bisa move on dari pekerjaan lama yang toksik, usaha kamu yang pernah jatuh ya, mungkin udah maju aja ke depan, go the distance, lari sejauh mungkin ya. Di depan sana ada masa depan yang cerah, ada kesuksesan sedang menunggu kalian. Oke. Next ya, untuk pesan semestanya. Oke, higher power. Kamu punya kekuatan untuk mewujudkan visi dan misimu ya. Kekuatan dari afirmasi yang kamu ucapkan continue, kekuatan dari mind power kamu, kekuatan pikiran, dan juga visualisasi. Jadi kamu punya kekuatan untuk itu, mewujudkan visi misimu ya. Perjelas tujuan hidupmu apa ya. Kalau kamu bertujuan untuk mendapatkan jodoh yang baik, ya jauhi orang-orang toksik yang hanya menawarkan having fun, yang dia udah punya pasangan, atau dia toxic, abusive ya. Bagaimana mendapatkan jodoh sejati yang terbaik kalau kamu masih melayani orang-orang yang toksik, orang yang udah punya pasangan ya. Jadi perjelas visi misimu. Kalau memang itu sesuatu hal yang positif ya, semesta akan support kamu, menguatkan lagi afirmasimu ya, visualisasimu, loa kamu. Semesta akan membantu secepatnya mewujudkan itu ya, selama intention kita itu untuk kebaikan semua orang ya. Oke, next kita lanjut. Oke, come to the edge. Akan ada challenge hari ini. Nah, sesekali boleh dong terima tantangan, karena sesuatu hal itu memang harus dicoba ya, selama tujuannya untuk kebaikan semua ya. Nggak cuman kebaikan diri sendiri, tapi juga kebaikan orang lain. Jangan sampai menurut kita baik ternyata menyakiti orang lain atau merugikan orang lain ya. Jadi sesekali terima challenge, tantangan ya. Contoh nih, kamu selama ini nggak pernah sendiri, kemana-mana selalu ditemenin, bahkan hanya sekedar pergi makan di kafe atau belanja di mall, kamu tuh harus ada temen gitu. Nah, sesekali kamu challenge dirimu solo travel ya. Kamu jalan-jalan holiday sendiri. Nah, itu salah satu challenge ya. Kalau kamu bisa keluar dari zona nyaman ya, next time ke depannya hambatan apapun kamu udah bisa
atasi ya, tanpa harus nunggu bergantung sama orang lain. Atau kamu terima pekerjaan yang bukan bidang kamu. Nah, itu challenge ya. Dimana kayak kamu harus pelajari dulu, kamu survei dulu, observasi dulu. Oke nih, aku terima. Untuk masalah berhasil tidaknya, ya itu urusan belakangan. Yang penting kamu coba dulu. Nah, ini juga memacu adrenalin ya, supaya hidup tuh juga nggak monoton, bisa lebih semangat. Siapa tahu ketika kamu solo travel di tempat dimana kamu kunjungi, malah bertemu jodoh. Atau bisa juga banyak teman baru yang akhirnya jadi peluang pekerjaan, peluang bisnis. Oke, kita lanjut untuk energi hari ini. Oke, Ace of Wands. Akan ada situasi, aktivitas, kondisi, atau seseorang yang akan bikin kamu hari ini tuh lebih semangat, optimis. Jadi kayak kamu tuh berasa dapat suntikan semangat nih ya. Ini bisa dalam hal apapun. Mungkin ada situasi di mana kok aku jadi happy ya hari ini ya. Ada suasana yang bikin kamu lebih semangat, optimis nih, aku bisa ngerjain ini. Oke, aku berangkat kayak gitu. Atau ada orang baru atau lingkungan baru yang bikin kamu optimis ya. Oke, kemudian Ace of Pentacle. Ada situasi di mana hari ini akan sibuk, fokus, banyak aktivitas ya, yang ya kamu nggak bakalan sempet galau deh ya, nggak bakalan sempet overthinking yang aneh-aneh, karena hari ini bakal sibuk fokus sama kerjaan kamu, bisnis kamu, perjalanan kamu ya. Karena kalau kamu bisa fokus, pasti ada hasil. Oke. Mungkin aja beberapa ada yang hari ini harus sampai overtime atau kerja lembur ya, karena saking sibuknya. Tapi aku tuh suka kalau sibuk kerja ya, karena busy is money ya. Oke, kita lanjut. Wow, Three of Pentacle. Kalau untuk keuangan hari ini ngalir banget energinya. Bahkan beberapa dari kalian today akan dapat income lebih banyak dari biasanya. Atau ada bonus kalian cair nih, komisi ya. Atau ada sebuah kontrak atau transaksi yang di situ ada peluang nantinya kamu dapat cuan yang besar. Nah, Three of Pentacle ini juga energi di mana akan ada komitmen, baik dalam pekerjaan, semacam kontrak, perpanjangan kontrak, kerjasama, atau beberapa dari kalian hari ini ada yang melakukan akad jual beli, akad kredit, transaksi, ya. Kalau dalam hubungan ada yang menawarkan kamu sebuah komitmen. Nah, ini sih lebih cenderung energi orang baru ya, karena di sini aku tarik energinya Ace of Wands. Ya, atau ada seseorang yang sedang effort bekerja keras untuk bisa menaklukkan kamu atau memenangkan hatimu. Oke. Kita lanjut. Oke, Four of Swords. Nah, ada energinya di mana kalian hari ini mau lebih fokus lah sama diri sendiri ya. Apapun yang terjadi di sekitar kalian kayaknya bukan nggak peduli, tapi lebih ke ini bukan waktunya buat orang lain deh. Ini waktunya fokus untuk diri sendiri. Aku lagi sibuk kerja, aku lagi sibuk mengejar cita-cita, mengejar karir, merintis bisnis ya. Bahkan kalau ada situasi percintaan yang ribet-ribet gitu, kayaknya hari ini kalian bakalan don't care, nggak mau tahu. Besok aja, nanti aja ya. Hari ini aku mau fokus nih ya. Eight of Pentacle, Three of Pentacle, Ace of Wands, kerja cuan, kerja cuan.
gitu. Nah, mungkin di sela-sela ketika kalian capek, di sini sih kayak kalian tuh lebih memanfaatkan untuk istirahat, untuk meditasi, untuk doa, beribadah, untuk afirmasi. Intinya sih untuk diri sendiri, ya. Oke. Kemudian, Nine of Wands ya. Ada situasi atau energi kalian hari ini kayak mau lebih berhati-hati menjaga diri ya, menjaga diri, menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga kewarasan. Makanya kalian nggak mau terlibat hal-hal yang toksik, temen yang toksik, hubungan yang toksik, cowok atau cewek yang toksik. Udah, hari ini aku mau hempas aja, aku mau fokus sama diriku sendiri ya. Gitu. Bahkan ketika ada sebuah tawaran ya, entah itu tawaran pekerjaan, tawaran bisnis, tawaran sebuah hubungan, ada yang mati-matian mau kejar-kejar kamu buat PDKT, kamu nggak akan langsung main terima gitu aja. Di sini udah ada kesadaran di mana kamu melihat dulu ya, observasi dulu, mengamati dulu perkembangannya. Nggak setiap yang bilang cinta aku mau jadi pacar kamu langsung kamu iyain di saat itu, enggak ya. Ada situasi di mana kamu mau fokus ke diri sendiri dulu deh. Kalau ada yang tawaran-tawaran ini itu, bahkan tawaran cinta dan lain sebagainya, kayak oh ya aku coba amati dulu ya, aku pikir-pikir dulu ya. Nah, yang seperti itu ya, karena kalian benar-benar mau itu tadi, jaga hati, jaga mental, jaga kewarasan ya. Oke. So, kita lanjut untuk love message hari ini. Yap. Life is a series of constantly shifting cycles. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. Oke, pesan percintaannya ya. Jadi kehidupan ini kayak sebuah serial drama atau sinetron atau film gitu ya, yang terus akan berseri-seri, terus akan berputar dan akan melalui banyak fase atau episode gitu ya. Nah, ketika kita menolak sebuah perubahan ya, jadi dalam kehidupan percintaan itu kan nggak semuanya mulus, nggak semuanya itu lancar ya. Namanya hubungan percintaan, bahkan yang jomblo pun pasti ada aja gitu kan problemnya. Nah, jika kita menolak perubahan itu sama halnya kita menolak aliran alami ini ya, kehidupan ya, dan sama aja menciptakan stres-stres yang nggak perlu gitu. Jadi ya udah, go with the flow ya, ngalir aja dan percayalah suatu saat kamu akan mendapatkan sebuah kejutan yang indah. Oke, jadi kalau misalkan ya seseorang ngejauhin kamu, ya udah bukain pintu aja, nggak perlu ditahan-tahan, nggak perlu sampai bucin apa namanya, begging memohon ya. Atau ketika seseorang ingin memutuskan hubungan, ya udah okein aja ya. Atau seseorang ngeghosting kamu, blok aja sekalian. Jadi jangan tolak setiap perubahan yang ada ya, lalui aja dengan natural. Karena kalau kamu memaksakan diri sama aja kamu mengatur semesta gitu ya, padahal kita yang seharusnya ngikutin alur skenarionya dari semesta ya. Kalau kamu memaksakan diri menolak perubahan-perubahan yang ada, ya sama aja itu menciptakan stres yang nggak perlu. Jadi ngalir aja dan yakin suatu saat nanti akan ada sebuah kejutan yang indah. Oke, kita lanjut untuk angel guidance ya, atau petunjuk malaikat. Oke. Wow, ini bagus banget sih. Within the next few months, beberapa minggu ke depan,
Jadi, kalau saat ini kamu sedang memperjuangkan sesuatu, memanifestasikan sesuatu, mengejar, ya, mengusahakan, memperjuangkan, atau kamu bermimpi tentang sesuatu, angel ya, malaikat memberikan petunjuk, itu akan terwujud di beberapa minggu ke depan. Mungkin ada yang planning mau holiday nih ya, atau lagi memanifestasikan untuk bertemu seseorang, atau untuk pencapaian target ya. Nah, ada petunjuk angel akan terwujud di beberapa minggu ke depan. Oke, untuk afirmasi hari ini, ya, transformation, perubahan. Nah, ini sinkron ya. Jika kita menolak untuk adanya sebuah perubahan, maka itu menciptakan stres-stres yang nggak perlu. Nah, ini ada transformation, perubahan ya. Part of my transformation might be uncomfortable, but I have the power to go through this. Ya, bagian-bagian dari sebuah perubahan mungkin itu membuat kita nggak nyaman. Ya, contoh nih, seseorang ngeghosting kita, ninggalin kita, ya, mengkhianati kita, itu memang nggak nyaman gitu. Tapi itu bagian dari sebuah perubahan dari semesta ya, secara alamiah, yang manfaatnya untuk kebaikan kita sendiri sebenarnya ya. Nah, tapi ya itu membuat sakit memang. Afirmasikan bahwa aku punya kekuatan, aku punya power untuk melalui ini semua. Oke. Ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Aku harap bisa bermanfaat. Semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.